Ya, hari ini tanggal 9 ya, 9 bulan 6. Jam berapa ini? Jam 10 malam ya, 9 malam. Baik teman-teman, ini ada tukar pikiran juga. Nama sahamnya Suri ya, Maja Agung Latexindo, jasa dan peralatan kesehatan syariah ya. Untuk shareholdernya ada Bapak Hansep CAP 79,997%, masyarakatnya 20% ya. Ada email Dalin 0,003. Terus ini shareholdernya setidaknya sampai bulan April itu, Mei-nya belum aktif ya. Ada 525 yang kabur ya. Kepemilikannya nih lokal ya, paling tinggi. Terus di sini lokalnya individu yang paling besar 14 poren, ada poren nggak? Poren di bawah 0,3 ya, sedikit ya porennya. Ini nih saya lihat sih apa atas nama Hansep ini ada di saham Halo nih ya. Saham Halo dulu ya, kita lihat tuh benar apa enggak. Di saham Halo ada namanya, ada nama ini. Nah ini langsung aja sebagai pertimbangan ya. Nah Hansep ya menguasai 80%, cuman lihat sahamnya sekarang karena FCA ya, ini harganya 35 perak ya sekarang itu. Nanti kita bahas lah soal Halo ya, cuman kita bahas dulu Suri ya. Suri mana Suri? Suri pas dari sini kali ya, kadang-kadang suka ngaco. Suri Tauladan. Nah Suri keluar tuh, Suri nggak mau juga. Oke, dari sini lah. Ada tukar pikiran, aduh agak lama nih. Udah saya kumpulin tuh ya teman-teman. Mudah-mudahan sih secepatnya ya ada yang cepat dibahas ya. Mana Suri terakhir nih. Sekarang harganya di 126, kemarin minus 10 ya. Kita lihat statistik. PR-nya lihat 1,539, 1.500 PR-nya. Gimana ini 1.500? Terus untuk PBP-nya 2,30. Terus PBP-nya harga bukunya 54. ROA-nya masih 0 ya. Oh, dia tuh listingnya kapan ya? Listingnya 2023 7 Desember ya, harga IPO 170. Terus apa lagi? Kita lihat net income-nya 130 juta 720, menurun ya. Di kuartal juga menurun. Kita lihat revenue-nya. Harus dilihat revenue-nya, penjualannya bagus enggak gitu kan. Jangan-jangan dia hanya omon-omon. Jadi dari 2023 ke 2024 bagus sebenarnya revenue-nya ya. Cuman kenapa jadi segini gitu kan. Ini hampir 23 miliarnya kemana, menguap begitu aja ya. Ini 82 aja dia masih ada income 5. Ini gimana sih ini income-nya ya. Ini pengelolaannya kurang baik berarti ini. Cash-nya kalau 1 miliar biasanya dia kurang, di bawah 1 miliar, kurang 1 miliar. Dia nggak punya hutang ya. Kalau DER-nya belum ada karena nggak punya hutang ya. Kita lihat bid dan offernya dulu. Nah ini sebenarnya kalau ini market makernya masih ada yang rata nih, bagus. Ini bagus nih, rata ya. Isinya nggak ada yang jomplang ya, rata ya.
Kita langsung aja ke lukisan market maker. Kata teman-teman ini saham sudah menarik atau tidak, atau malah apa sudah menarik gitu ya. Baik. Itu udah terlihat jelas ya. Kalau teman-teman yang sering lihat video saya, rekamannya ya. Oh teman-teman, ini bukan rekaman buat rekomendasi ya. Ini sebagai media untuk pembelajaran aja buat kita ya. Jangan sampai kalian terpengaruh jual ataupun beli. Ini analisa saya, terus pendapat saya. Nah, keputusan ada ya menjual sama membeli kan keputusan kalian. Cuman saya melihat keadaan lukisan market maker berdasarkan cara pandang saya gitu kan. Kalau kalian punya analisa sendiri, bisa dikombinasikan silahkan gitu kan. Saya percaya kok kalian itu lebih baik gitu dari saya soal analisa ya. Cuman kita istilahnya tukar pikiran aja lah di sini ya. Bukan niat untuk mengajari. Mungkin cara baca saya dengan cara baca kalian mungkin berbeda ya. Kita lihat dari keluar masuknya bandar deh ya. Pertama ini nih ya, bandar lokal. Lihat, bandar lokal itu semenjak di sini nih. Nah, di sini nih. Dia udah mulai keluar nih tanggal 29 Maret udah mulai keluar nih tuh ya. Di sini tebal banget keluarnya ya. Tebal banget di sini nih. Jadi si bandar lokal ini istilahnya si bandar gitu kan emang menjual secara besar-besaran di sini ya. Biar asik lah kita liatin broker summary-nya. Pertama bandar itu dulu ya, dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 29 Mei. Kita lihat tanggal 29 Mei. 29 Mei di sini ya. Nah, 29 Mei. Si LZ, si DP, si AZ ya. Tandain tuh si LZ, si DP, si AZ. Inilah yang di yang ada di, kita domestikan deh kalau ini mah ya. Kita domestikan dulu deh. Ya, ada si LZ, ada si D, ada si FZ ya. Tapi yang terlihat jelas di sini adalah si LZ ya, buang 574 ribu lot. Nah, kalau kita lihat di sini ada Poren juga sama nih ngebuang dari sini nih dari bawah sini ngebuang. Tapi kalau ditarik lagi ternyata dari awal dia ngebuang dari sini, dari bulan 23 April, dari bulan April. Coba lihat Poren 2000 tanggal 23 April. April tanggal 23. Kita gantikan ini ke Poren ya. Tadi tuh Poren ya. Ini Poren, si AZ, si DP, si AK, si ZP. Ini broker lokal tapi nyaru jadi Poren, bukan nyaru jadi Poren. Akunnya akun Poren ya. Sangat benar-benar luar biasa ngebuangnya dari sini, dan disisakan hanya 2000. Yang paling besar itu 2000 si DH. Dan si DH pun coba lihat CDH. CDH mah jangan-jangan baru ngambil CDH kecil. Cuman kalau udah BK semuanya udah ngebuang ya. Poren terus bandar udah semua udah ngebuang ini ya. Terus bagaimana ke depannya? Ya, saya pikir kalau udah Poren sama bandar ini ngejual, kalau pingin naik ya otomatis harus ada pungutan balik. Dia harus punya barang dulu gitu kan, baru dia mau jualan. Kalau ini kan masih punya barang gitu kan. Kalau kita lihat dari 7 Desember ya, kita lihat dari 27 semenjak IPO ya, mumpung masih dekat 27 Desember, dari barang 12 juta baru ke distribusikan cuma 3 juta sih, 3,2. Kita lihat di nego ada enggak? Di nego ternyata ada sekitar 208 ya. CIF. Kalau kita all-kan berarti udah banyak yang keluar ya. Berarti yang normalnya itu kita regulerkan aja ya. Ada 3,2. Si AH kan underwriter-nya ya. Udah kelihatan jelas ya, 1,8 juta udah keluar dari si AH ini. Ini yang nerima itu sekarang si LZ nih ya, yang masih banyak barang. Sedangkan waktu
di sini ya. Kita lihat di sini. Tanggal berapa tadi kemarin? Tanggal 29 ya. Lihat yang ngebuang adalah si Aji. Ya. Jadi si Aji sekarang lagi buangan. Nah, yang menerima siapa? YP, teman-teman kita, XC, XL, PD pada istilahnya pada nampung ya dari semenjak tanggal 29 ini. Nah, kalau kita lihat terakhir tanggal 7 itu siapa? Si Aji tetap jualan. Nah, teman-teman kita lah yang nampung ya. Ada si AG, cuma ini kayaknya si AG bukan si AG Poren ya. Ya betul, bukan si AG Poren. Jadi ya kalian jangan terkecoh ya, karena AG-nya AG lokal ini ya, bukan AG Poren ya. Saya senang itu bila AG Poren sama CC Poren ya. Kalau AG lokal saya kurang tahu pergerakannya ya. Poren terlihat jelas ya sini buangan ya, ngebuang terus. Semenjak sini saya bilang semenjak sini ngebuang terus ya. Ada spek seperti ini. Nah, kedepannya bagaimana? Kalau lihat dari TA ya, kita lihat TA berdasarkan candle ya. Nanti ada satu lagi kita pakai pair ya. Nih, udah saya bilang kan ada candle seperti ini, hati-hati mau ke sini ya. Hati-hati mau ke sini. Dan jebol ya, jebol, suri itu jebol, maka kemarin sebenarnya ini dari kemarin itu ada yang nanya suri itu bagaimana, kan udah menarik enggak? Saya liatin dulu waktu candle 3 ini, ternyata dia nggak mau nahannya harusnya di sini nahannya nih. Ditahan aja, jangan kemana-mana harganya ya. Mau dia ke atas, mau dia ke bawah, teman endingnya harus ditahan. Biasanya suka kena UMA gitu kan, biasanya kena UMA gitu kan. Tapi mungkin ini karena ada shadow ke atas, mungkin belum kena UMA. Tapi mudah-mudahan sih kena UMA ini. Kenapa? Kalau kena UMA nanti si teman-teman teman-teman kita lah jadi perhatian lah gitu kan, perhatian. Oh, saya ini kena UMA berarti si market makernya ugal-ugalan gitu, supirnya ugal-ugalan gitu kan. Ini aja kalau ngebuang 3 sangat pekat banget di sini, merahnya pekat banget, yang artinya emang ngebuangnya secara radikal gitu kan. Jadi besok nunggu pantulan aja dulu ya. Kalau dia mantul dan bandarnya udah mulai akumulasi seperti ini nih, mungkin dia akan nahan dulu biar nggak kena UMA. Tapi catatan dari saya cuman satu. Nanti kalau ada smart money yang masuk nih ya, baru kalian lihat lagi ya. Nanti saya kabarin deh kalau ada smart money yang masuk. Mudah-mudahan bisa terdeteksi. Tapi kalau teman-teman biasanya yang paling teliti ya, saya juga dapat kabar itu dari teman-teman gitu kan, kalau ada apa-apa itu. Makanya sangat berterima kasih ya kepada teman-teman yang sudah memberikan informasi. Karena video ini emang video untuk pembelajaran dan tukar informasi gitu kan. Saya memberikan informasi seperti ini, nanti kalian bisa cerna ya dengan sendirinya ya. Jadi saya bilang di sini hati-hati. Saya pikir di sini hati-hati aja ketika besok kalau terlihat jelas si LG masih buangan. Si LG kalau buangan ya dia kan masih banyak barang ya. Hati-hati aja kalau yang lagi punya saham ini ya. Kalau yang punya saham ini sebaiknya kalau mau kalian masih dekat lah gitu kan, IPO-nya di 170 ya. 170 kan sekitar sini lah gitu ya. Kalau yang beli dari IPO ya masih nggak terlalu jauh ya, kecuali kalau beli yang dari sini ya. Yang dari sini beli berapa nih? Berapa persen? Sampai sini. Sehingga 73%-an ya. 73%. Nah, mungkin tapi kalau biasanya kalau market makernya yang pegangnya Poren atau emang yang tidak ugal-ugalan, mereka suka memperhatikan gap-gap. Biasanya kayak gap ini kan gap nih, ini gap. Di sini juga ada candle mana yang paling ini ya. Cuma doang sih ya, ini gap ini nih. Lumayan ini gap ini.
Cuman ya catatannya itu hati-hati dengan pemilik emiten ini yang punya saham lebih banyak. Itu Mister itu ya. Jangan lupa itu contohnya ada di kasus Halo. Dan nanti saya akan bahas soal Halo ya. Nah, jadi teman-teman hati-hati aja dengan saham ini. Karena masih ada buangan ya, masih ada buangan, jangan sampai kita nangkap golok jatuh ya. Perhatikan aja nanti ketika ada smart money yang masuk, nah disitulah kalian coba-coba untuk melihat lagi broker summary-nya, apakah ada isian dari foreign ataupun dari istilahnya dari bandar ya. Kalau bandar lokal biasanya dia ada akumulasi sedikit-sedikit seperti ini ya. Nah, nanti juga terlihat jelas ini kalau hijau kok, kalau kalau ya akumulasi. Ya teman-teman seperti itu, hati-hati aja. Ada tambahan lagi apa ya? Di sini belum menemukan belum menemukan ada support terbaiknya ya, cuma di sini doang support terbaiknya, dan sekarang udah dijebol ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi support terbaik. Kalau yang pendeknya, jangka pendeknya ke sini lah, 137 nih. 137 ya. 137 138 lah. Karena di sini gap juga, kemungkinan ini harus ditutup juga. Jadi kalau market makernya ini baik, dalam artian dia mengerti kebutuhan dari seorang analisis, mereka harus memperhatikan candle-candle atau gap-gap yang terbuka ya. Dari sini juga terlihat jelas emang isiannya masih baik ya, isiannya masih baik, tidak jomplang ya. Apa lagi ya? Udahlah gitu aja teman-teman ya. Sekali lagi ya catatan dari saya, tunggu smart money yang masuk, dan mulai si broker lokal atau bandar lokal udah mulai akumulasi secara pelan-pelan. Kalau dia akumulasi tinggi, hati-hati juga, dia pasti akhirnya ngebuang juga ya. Tapi kalau dia pelan-pelan biasanya ada tarikan dikit lah gitu ya, walaupun dikit kan narik gitu ya, apalagi kalau pelan udah masuk nih ya. Nanti saya konfirmasikan deh ya. Jadi seperti itu teman-teman, ini supportnya belum kita ketahui, bandarnya lagi usahakan untuk melepas barangnya, dan masih banyak barangnya, masih banyak. Kalau mau masuk, lihat frekuensi analyzer ini ya, artinya smart money yang masuk. Oke, segitu aja ya. Ciao ya.